Nabi Isa ini satu-satunya nabi yang tidak menyebut orang yang didakwai dengan kaumku. Seluruh para nabi nyebut wahai kaumku. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Hud, ya qaumi. Nabi Saleh, ya qaumi. Nabi Nuh, ya qaumi. Seluruh nabi manggil yang didakwai dengan kata-kata wahai kaumku, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah nyebut dalam Al-Quran, nggak ada wahai kaumku, nggak ada. Tapi yang ada adalah wahai Bani Israel, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, dan ingatlah ketika Yesus berkata, hei Bani Israel. Tidak ada di situ ya kaum. Kenapa? Seluruh nabi nyebut wahai kaumku, kecuali Nabi Isa wahai Bani Israel. Tidak pernah nyebut wahai kaumku. Kenapa? Karena Nabi Isa itu nggak punya kaum. Karena kaum itu adalah keluarganya ayah. Halo? Kaum itu keluarganya ayah, Pak D, paman, ponaan, misanan, apalagi. Pokoknya keluarganya ayah itu kaum namanya. Sedangkan beliau itu nggak punya ayah. Makanya sampai segitunya loh Al-Quran itu. Gak pernah semua nabi ngomong ya kaumku, kecuali Nabi Isa tidak pernah ngomong. Para ulama heran kok bisa gitu. Setelah diteliti ternyata rahasianya Al-Quran itu karena memang beliau itu gak punya bapak. Ketika gak punya bapak, gak punya kaum. Karena dalam Islam itu kan nasab ikut ayah, ikut bapak. Gitu ya. Jadi seperti itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Menurut umat Nasrani, Nabi Isa itu lahir di Bethlehem. Betul ya? Menurut orang Nasrani, Bethlehem itu Pak di Palestina. Kalau sudah Desember, di dekorasi indah luar biasa. Karena apa? Ya karena memang itu kota kelahiran Yesus menurut orang Nasrani di Bethlehem. Menurut Islam nggak di Bethlehem. Islam punya cara sendiri dalam melihat lahirnya Nabi Isa. Ada 3 kata kunci dalam Al-Quran seputar lahirnya Nabi Isa. Kata kunci pertama, dibawa kebun kurma. Dibawa pohon kurma. Betul ya? Wahuzi. Ya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma. Tusaqitu alaiki rutoban janiyah. Hei Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma dan akan turun kepadamu buah kurma yang sudah masak. Terus ada kata-kata tahta kisaria, Allah jadikan di bawahmu ada anak sungai. Berarti di situ 1 ada kurma, 2 ada sungai. Betul ya? Sudah 2 kata kunci. Kata kunci yang ketiga diterangkan dalam Al-Quran, makanan syarqiyah. Ketika mau melahirkan, Siti Maryam pergi ke tempat timurnya Baitul Maqdis. Timurnya Baitul Maqdis. Jadi ada 3 kata kunci versi Al-Quran tentang lahirnya Nabi Isa. 1, tempat sebelah timur Baitul Maqdis. 2, tempat itu ada kurmanya. 3, tempat itu ada sungai. 3 ini tidak ada di Bethlehem. Paham? Bethlehem tidak ada kurmanya, Bethlehem tidak ada sungainya, dan Bethlehem bukan di timurnya Baitul Maqdis. Bethlehem ada di selatannya Baitul Maqdis. Sedangkan yang di timurnya Baitul Maqdis itu Ariha atau Jericho. Kota namanya apa? Jericho. Jericho juga nama ini ada di manuskrip Kristen ada. Jericho termasuk tempat yang disinggahi oleh Yesus. Jericho ini bahasa Arabnya Ariha. Di situ ada kurmanya. Kurma yang terkenal yang gede-gede itu apa jenisnya? Ya, itu di situ banyak. Di kota Ariha itu ada kurmanya dan ada sungainya.
dan tempatnya di sebelah timurnya Baitul Maqdis. Jadi makanya orang-orang Palestina itu lebih cenderung, yang muslim ya, meyakini Nabi Isa lahir tidak di Bethlehem, tapi Nabi Isa lahir di mana tadi? Iya, di tempat timurnya Baitul Maqdis, yaitu Jericho atau Ariha. Kemudian menurut umat Islam, Nabi Isa itu lahirnya bukan bulan Desember, karena di dalam Al-Quran dikatakan ketika musim kurma masak berbuah, dan kurma masak nggak mungkin di bulan Desember. Desember itu musim dingin, berarti ya musim panas. Nabi Isa lahirnya kurang lebih Juli, Juni, Agustus itu mungkin ya, kurang lebih kalau versi Islam. Wallahu a'lam bishawab.